Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Mita Astuti, NIM 1914080042 dari Tadris IPA Fisika B. Saya di sini akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Strategi Pembelajaran, di mana saya akan menerapkan metode inquiry pada mata pelajaran fisika tentang hukum Newton. Inquiry yaitu proses pembelajaran yang didasarkan pada pencapaian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Dengan demikian, dalam proses perencanaan, dosen bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang harus dihafal, akan tetapi merancang pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dapat menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. Inilah video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bisa dipersilakan pada Dinda untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang fisika, yaitu tentang hukum Newton. Jadi Ibu ada pertanyaan, apakah Anda semua pernah naik motor? Pernah, Bu. Pernah menyadari nggak kalau misalnya kita naik motor, ketika motor itu direm mendadak dan badan kita itu terdorong ke depan. Dan kira-kira itu kenapa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Kurang tahu, Bu. Kurang tahu, Bu. Pernah dengar hukum Newton nggak? Pernah. Kira-kira kan tadi termasuk hukum Newton nggak? Iya, Bu. Iya. Hukum Newton berapa? Hukum Newton 1, Bu. Kira-kira siapa yang tahu? Siapa yang menemukan hukum Newton? Ada yang tahu? Saya, Bu. Sir Isaac Newton. Wah, benar. Jadi memang benar kalau hukum Newton itu diciptakan oleh Sir Isaac Newton. Jadi di antara Anda, apakah ada yang tahu bunyi hukum Newton 1? Saya, Bu. Ya boleh, Cindy. Kalau di buku, hukum Newton 1 itu berbunyi, jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang menanganinya. Masya Allah. Jadi memang benar kalau hukum Newton 1 itu berbunyi jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang mula-mulanya diam akan tetap diam dan benda yang mula-mulanya bergerak akan bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya mempengaruhi. Jadi dari kasus yang dicontohkan tadi, itu memang hukum Newton 1. Ketika motor itu direm mendadak, itu kita akan terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi awal kita tadi, sehingga setelah terdorong ke depan kita akan kembali lagi ke posisi awal. Kalau dalam rumusnya itu hukum Newton 1 itu adalah sigma F sama dengan 0. Jadi kita masuk ke contoh soal. Di sini ada benda diam bermassa 6 kg. Itu yang ditanya adalah berapakah gaya Newton, gaya normal pada benda ini. Jadi pada benda ini ada dua gaya, yaitu yang pertama gaya berat yang ke bawah dan gaya normal ke atas. Jadi yang pertama kita cari dulu
cari dulu W-nya. W itu rumusnya adalah M dikali G. Masanya sudah diketahui 6 kg. Ketetapan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi 6 dikali 10 hasilnya 60. Jadi pada gambar ini itu kan ada dua gaya, yaitu gaya berat dan gaya normal. Jadi sigma F sama dengan 0. Yang ke atas itu positif dan yang ke bawah itu negatif. Jadi gaya normal dikurang dengan gaya berat sama dengan 0. Jadi N dikurang 60 Newton sama dengan 0. N sama dengan 60 Newton. Apakah paham? Paham, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke hukum Newton selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum Newton 2. Apakah ada dari Ananda semua yang ingin memberikan contoh hukum Newton 2 di kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ya, boleh, Dinda. Contohnya ketika kita mendorong mobil-mobilan, jika besar gaya yang kita berikan terhadap benda, semakin besar pula percepatannya. Ya, itu benar. Ya, Dinda memang benar. Hukum Newton 2 itu berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh rasukan gaya pada suatu benda akan berbanding lurus dengan rasukan gaya, tetapi berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi ketika tadi seperti Dinda contohkan itu, mobil-mobilan yang ditarik dengan gaya misalnya kita nariknya pelan itu, maka percepatannya akan juga pelan. Jadi kalau kita menariknya lebih cepat, itu percepatannya akan cepat juga. Misalnya kalau kita beri beban pada mobil-mobilan tadi, itu percepatannya akan menjadi lebih lambat. Pada rumusnya yaitu sigma F sama dengan M dikali A. M ini adalah massa, yang A ini adalah percepatan. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu diketahui pada mobil-mobilan ada mobil-mobilan yang beratnya, yang massanya adalah 2 kg dan bekerja pada percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, berapakah gaya yang bekerja pada mobil-mobilan tadi? Jadi jawabannya sigma F sama dengan M dikali A. M-nya kita masukkan 2 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 20 Newton. Apakah ada pertanyaan? Ananda semua? Tidak. Sudah mengerti? Sudah. Baiklah, kita lanjut ke hukum Newton 3. Coba kita lihat, atau adakah hal yang menyangkut dengan hukum Newton 3? Misalnya kita melompat, saat kita melompat itu kaki kita akan memberikan gaya kepada tanah, dan tanah juga akan memberikan gaya lagi kepada kita, seperti kita terdorong atau kita ke udara. Coba Ibu contohkan satu lagi. Coba kalian semua, Anda semua memukul meja. Sakit gak? Sakit, Bu. Yang tadi itu termasuk hukum Newton 3 yang berbunyi ketika satu benda memberikan gaya aksi kepada benda lain, maka benda tersebut akan memberikan reaksi lagi ke benda pertama. Itu akan tetapi arahnya berlawanan. Seperti yang Ananda praktekkan tadi, Ananda memberikan gaya terhadap meja, maka meja akan memberikan gaya reaksi lagi kepada tangan kita dengan rasa sakit yang kita rasakan tadi. Jadi bisa juga dengan kalau rumusnya yaitu F aksi sama dengan min F reaksi.
Baiklah, Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok pertama yaitu Cindy dan Widya. Baik, Bu. Baik, Bu. Itu mempraktekkan hukum Newton 1. Iya, Bu. Yang kelompok 2, Reni dan Mutiara mempraktekkan hukum Newton 2. Baik, Bu. Dan yang terakhir itu kelompok 3 yaitu Fauzia dan Dinda mempraktekkan Newton 3. Baiklah, di sini Ibu ada alat dan bahannya. Yang pertama yaitu gelas dan kertas. Ini untuk hukum Newton 1. Ada meja, ini bisa untuk hukum Newton 2, dan bola ini untuk hukum Newton 3. Boleh diambil dulu alat-alatnya. Ambil dulu kelompok 1. Boleh mejanya ini aja, Bu. Boleh. Dan lupa tidak. Jadi di sini Ibu akan memberi 20 menit untuk mendiskusikan bersama kelompoknya dan mencari rumusan masalahnya, mencari cara kerjanya, dan juga mencari kesimpulan. Dan nanti setelah 20 menit kita mempraktekkan masing-masing. Dan boleh didiskusikan dulu, boleh lihat HP, boleh lihat materi yang telah Ibu berikan. Jadi silakan. Jadi bisa ditulis di kertas ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Diskusikan dulu ya. Baiklah, karena waktunya sudah cukup 20 menit, jadi kita mulai presentasinya satu persatu. Siapa yang mau duluan? Kelompok 1 dulu. Kelompok satu. Ya, Ayo, Bu. mari ke depan. Baiklah, saya sendiri nanya, saya Widya Salma. Kami berdua dari kelompok 1 akan menjelaskan hukum 1 Newton. Contohnya adalah ini ada gelas dan kertas. Apabila gelasnya kita taruh di atas kertas, kalau kertasnya kita tarik, gelasnya tetap diam. Wow, ini adalah contoh hukum Newton 1 yang akan dijelaskan oleh Widya Salma. Jadi, menurut diskusi kami, fakta dalam percobaan ini adalah bahwa gelas akan tetap diam ketika kertas ditarik secara cepat, secara horizontal tadi. Lalu, hasil percobaan ini adalah benda memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaan diamnya atau gerak yang kecepatan tetap yang disebut dengan inersia. Jadi, maka di sini berlakulah hukum Newton 1, yang mana benda tidak mengalami resonans gaya akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Dapat disimpulkan bahwa jika benda itu diam akan tetap diam, yang memulainya bergerak akan tetap bergerak. Nah, juga berlaku pada misalnya juga berlaku pada apel yang jatuh dari pohon. Ya, beri tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi memang benar yang dilakukan oleh kelompok 1 tadi. Memang caranya seperti itu. Kalau bendanya memang tetap mula-mulanya diam, akan tetap diam. Dan jika bendanya bergerak, awalnya dan seterusnya akan bergerak lurus. Setelah itu, tampil kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nisha Khairani dan saya Nini Petrina. Kami akan mempresentasikan tentang hukum Newton 2. Baiklah, saya Khairani. Baiklah, yang pertama itu kita menggunakan meja. Mula-mula itu mendorong meja dengan gaya yang kecil atau lambat. Kemudian yang kedua yaitu mendorong meja dengan gaya yang besar atau cepat. Nah, dari hasil praktek tadi didapatkan yaitu apabila mendorong meja dengan gaya yang lebih kecil, tentunya akan lebih lambat bergerak dibandingkan dengan mendorong meja dengan gaya yang lebih besar, sehingga meja juga akan bergerak dengan cepat. Dari praktek
ini juga dapat diambil kesimpulannya, yaitu ketika kita memberikan gaya yang besar pada benda akan menimbulkan percepatan yang besar pula. Jika massa bendanya itu lebih besar, maka akan terjadi lambat pada percepatannya atau percepatannya lebih kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 tampil. Diperhatikan ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hukum Newton 3. Yang pertama yaitu Dinda akan mempraktekkan melempar bola ke dinding. Nah, ketika melempar bola ke dinding, yang terjadi adalah bola yang memantul kembali ke kita, bola memberikan gaya terhadap dinding. Dinding juga memberikan gaya terhadap bola dengan cara bola memantul lagi. Jadi, gaya yang dihasilkan adalah berlawanan. Maka di sini berlaku hukum Newton 3 pada percobaan ini, yaitu gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Contoh lainnya yaitu ketika mendorong dinding akan dipraktekkan oleh Dinda. Nah, ketika mendorong dinding sama saja dengan kita yang memberikan gaya terhadap dinding tersebut, dan dinding akan memberikan lagi gaya terhadap kita dengan tubuh kita terdorong ke belakang. Nah, dapat disimpulkan bahwa gaya aksi yang kita berikan akan sama dengan gaya reaksi yang diberikan terhadap kita, tetapi berlawanan arah. Ya, beri aku dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada hari ini semua kelompok telah tampil dan juga bagus. Ibu akan memberikan nilai plus kepada kelompok yang tampilnya maksimal, yaitu kelompok 3. Ibu ada hadiah sedikit, semoga bermanfaat. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini, yaitu hukum Newton. Hukum Newton itu diciptakan oleh Sir Isaac Newton, yang mana hukum Newton itu ada tiga, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Dan pada hari ini, karena waktunya sudah habis, mari kita berdoa dulu dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, hati-hati, Bu. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum.